Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk menyampaikan presentasi pada malam hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Firman Sahat Martua Sitompul dengan NIM 2401 dari Program Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi seputar bisnis intelijen, sebuah konsep penting dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan bagaimana data diolah dan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan strategis. Presentasi ini juga akan membawa kita lebih dalam untuk memahami bagaimana proses transformasi data mentah menjadi informasi yang bernilai. Dan pada sore hari ini, untuk menjawab pertanyaan dari UAS dari mata kuliah Bisnis Intelijen, yang pertama, tahapan pengolahan data dalam bisnis intelijen. Tahapan yang pertama itu adalah data source atau ekstraksi, yang mana proses ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, ERP, CRM, file, dan log. Yang kedua, ETL, extract, transform, dan load. Ekstraksi itu cleansing, agresi, transformasi itu memuat data ke warehouse. Lalu yang ketiga itu data warehouse. Ini adalah penyimpanan terpadu, terstruktur, dan historis dan dapat dioptimalkan untuk analisis. Lalu yang keempat itu lab dan cube. Di sini data diolah menjadi struktur multidimensional untuk analisis yang cepat. Lalu tahap yang kelima itu query dan analistik, di mana pengguna dapat mengakses data via query, menjadikan report atau tools analitik. Lalu yang keenam itu visualisasi dan dashboard. Proses ini dapat dianalisis dan divisualisasikan sebagai grafik interaktif. Lalu langkah yang terakhir itu adalah distribution dan monitoring. Nah, distribution dan monitoring ini, dashboard tersebut didistribusikan ke stakeholder dan dipantau dan dikelola secara rutin. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, tahapan output data dari BI menjadi decision support. Tahapan output data dari bisnis intelijen menjadi decision support pendukung keputusan. Ini melibatkan proses transformasi data mentah menjadi insight yang dapat digunakan oleh manajer atau pimpinan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Tahapan-tahapannya itu data collection dan integration, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber internal, ERP, CRM, database maupun eksternal. Disatukan melalui proses ETL, extract, transfer, dan load ke dalam data warehouse. Lalu data cleansing dan preparation. Di dalam proses ini data dibersihkan dari error, redundansi, dan dikategorikan sesuai kebutuhan bisnis. Lalu dikonversi ke format yang seragam agar bisa dianalisis lebih lanjut. Lalu tahapan yang selanjutnya data analisis dan modeling. Dalam proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau anomali yang ada. Tools seperti OLAP, data mining, atau machine learning digunakan di tahap ini. Lalu tahap selanjutnya, insight generation. Dari hasil analisis muncul insight. Contohnya seperti produk mana yang paling menguntungkan. Lalu wilayah mana yang mengalami penurunan penjualan. Lalu tahap yang selanjutnya data visualization atau reporting, di mana insight yang divisualisasikan dalam bentuk dashboard, grafik, KPI, atau laporan otomatis. Setelah itu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan interaktif, misalnya melalui Tableau, Power BI, dan lain-lain. Lalu tahap selanjutnya discussion support atau actionable intelligence, di mana dalam proses ini data yang sudah divisualisasikan digunakan
untuk membuat keputusan operasional, misalnya meningkatkan stok produk yang laris, lalu keputusan strategis, misalnya investasi pada lini produk yang baru, lalu keputusan prediktif, misal perkiraan permintaan bulan depan. Lalu tahap selanjutnya, monitoring dan feedback. Di tahap ini, hasil keputusan dipantau melalui dashboard atau secara real time. Feedback yang didapat digunakan untuk meningkatkan akurasi model dan proses BI berikutnya. Contoh sederhananya itu, misalnya BI mendeteksi penurunan penjualan di area X, kemudian disajikan dalam grafik mingguan penjualan. Lalu manajer melihat penurunan itu bersamaan dengan naiknya kompetitor. Lalu manajer mengambil keputusan meningkatkan promosi dan potong harga di area tersebut. Lalu terkait dengan pertanyaan ketiga, jenis visualisasi di Tableau dan kelebihan serta kelemahannya. Seperti kita ketahui, tipe visualisasi itu ada berbagai jenis, misalnya grafik batang atau garis, pie, donat, peta map, scatter plot, bubble, heat map, tree map, plot, interaktif. Kelebihan-kelebihannya, kalau grafik batang itu kelebihannya mudah dipahami, bagus untuk tren atau perbandingan. Kelemahannya itu susah menampilkan banyak kategori sekaligus. Sedangkan tipe visualisasi selanjutnya itu pie atau berbentuk donat. Kelebihannya itu mendemonstrasikan komposisi, kelemahannya itu tidak cocok untuk banyak elemen karena sulit dibandingkan secara akurat. Lalu tipe selanjutnya itu peta atau map. Kelebihannya itu visualisasi geografis serta intuitif. Kelemahannya itu perlu data geospasial. Terkadang juga bisa menyesatkan area besar kecil. Tipe selanjutnya itu scatter plot atau bubble. Kelebihannya itu visualisasi hubungan variabel bisa ditampilkan 3 dimensi. Lalu kelemahannya itu bisa sulit dibaca jika titik tumpang tindih. Tipe visualisasi selanjutnya itu adalah heat map, yang mana kelebihannya itu mudah ditemukan pola intensitas. Kelemahannya itu lokalisasi sedetail mungkin yang kurang jelas. Lalu tipe selanjutnya itu tree map. Kelebihannya itu bagus untuk proporsi hierarkis. Kelemahannya itu kesulitan jika struktur hierarki terlalu kompleks. Lalu yang selanjutnya itu plot, di mana kelebihannya itu visualisasi distribusi dan outlier secara ringkas. Kelemahannya itu tidak umum dipahami bagi awam. Lalu terkait dengan pertanyaan keempat, terkait dengan kriteria utama visualisasi dalam visualisasi data beserta contoh. Kriteria pertama itu ada kejelasan, di mana visualisasi data haruslah jelas, tidak membingungkan, dan mudah dipahami oleh audiens. Contohnya, jika kita membuat grafik batang, untuk menunjukkan penjualan bulanan, kita harus memastikan bahwa sumbu X dan Y memiliki label yang jelas, seperti bulan untuk sumbu X dan penjualan dalam juta untuk sumbu Y. Ini membuat audiens langsung memahami konteks dari grafik tersebut. Kriteria kedua itu kesederhanaan. Visualisasi data haruslah sederhana dan tidak berlebihan. Contoh sebuah diagram lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan proporsi serta pasar antara beberapa perusahaan. Jika ada terlalu banyak kategori, lebih baik mengganti diagram lingkaran dengan grafik batang yang lebih sederhana dan mudah dibaca. Lalu kriteria ketiga itu relevansi, di mana setiap elemen dalam visualisasi data harus relevan dengan tujuan analisis. Contoh, jika tujuan visualisasi data untuk menunjukkan tren pertumbuhan tahunan, maka grafik garis lebih tepat daripada grafik lingkaran. Grafik garis akan memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan dari tahun ke tahun. Sementara diagram lingkaran
lebih cocok untuk menunjukkan proporsi. Kriteria keempat itu konsistensi, di mana menggunakan gaya visual yang konsisten di seluruh visualisasi termasuk warna, bentuk, dan ukuran. Contohnya, jika menggunakan warna biru untuk mewakili satu kategori dalam satu grafik, pastikan warna yang sama digunakan untuk kategori yang sama dalam grafik lainnya. Lalu kriteria yang kelima itu akurasi, yang mana visualisasi data harus akurat dalam menyampaikan informasi. Penggunaan skala yang tidak sesuai atau pemilihan grafik yang tidak tepat bisa menyebabkan interpretasi yang salah. Contoh dalam membuat grafik batang, pastikan sumbu Y dimulai dari angka 0, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk menggunakan skala yang tidak dimulai dari angka 0. Seperti misalnya dalam visualisasi perubahan persen. Lalu kriteria yang keenam itu keterbacaan, di mana elemen visual harus mudah dibaca, terutama dalam hal ukuran font, warna, kontras. Contoh, gunakan ukuran font yang cukup besar dan pilih warna yang memiliki kontras yang cukup antara latar belakang dan teks agar mudah dibaca di berbagai perangkat. Lalu kriteria yang ketujuh itu interaktivitas, di mana dalam beberapa konteks, terutama ketika bekerja dengan data yang besar atau kompleks, untuk menambahkan elemen interaktif dapat membantu audiens untuk lebih mendalami data. Contohnya dalam dashboard interaktif, pengguna dapat memilih berbagai filter atau memilih rentang waktu tertentu untuk melihat data yang relevan dengan lebih detail. Kriteria yang terakhir itu konteks, di mana konteks yang cukup sangat penting agar audiens dapat memahami latar belakang dari data yang ditampilkan. Dan tanpa konteks yang memadai, audiens mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami pesan yang ingin disampaikan oleh visualisasi. Contohnya menyediakan informasi tentang sumber data, periode waktu yang dianalisis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi data dapat memberikan konteks yang diperlukan untuk prestasi yang lebih baik. Lalu untuk menjawab soal nomor 5, itu mencari sumber online suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data. Di sini saya mendapatkan dari visualisasi data yang ditampilkan di situs BPS, itu untuk survei penduduk antar sensus atau SUPAS, di mana di sini memiliki rentang usia laki-laki dan perempuan. Dan outcome dari interpretasi ini terdiri dari struktur umur muda, ekspansif, bonus demografi yang sedang terjadi, aging population masih rendah tetapi meningkat, dan keseimbangan gender cukup stabil. Yang kita bahas pertama terkait dengan struktur muda, bentuk dasar piramida menunjukkan basis yang lebih besar, yang lebih lebar, yaitu kelompok usia 0 sampai 14 tahun masih cukup besar. Ini dapat diidentifikasi tingkat kelahiran masih relatif tinggi, meski mulai terlihat pelandaian. Lalu poin yang kedua dari outcome, bonus demografi sedang terjadi. Kita lihat di sini kelompok usia 15 sampai 64. Ini mendominasi lebih dari 65% total populasi, menunjukkan Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi. Ini adalah peluang strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika kualitas SDM dikelola dengan baik. Lalu outcome yang ketiga, aging population masih rendah, tapi meningkat. Dapat dilihat di kelompok usia 60 tahun ke atas, jumlahnya semakin meningkat. Meski masih jauh di bawah usia produktif, ini menunjukkan tren penuaan mulai muncul. Yang ke depan perlu diantisipasi lewat sistem jaminan sosial, kesehatan lansia, dan pensiun. Lalu outcome yang keempat itu keseimbangan gender yang cukup stabil. Di sini bisa kita lihat pada visualisasi data ya, tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelompok umur.
Ini juga dapat menandakan distribusi populasi yang seimbang berdasarkan jenis kelamin. Dari dampak dan rekomendasi kebijakan, terdapat isu demografis, dampak potensial, dan rekomendasi strategis. Isu demografisnya, bonus demografi memiliki dampak potensial yaitu peluang peningkatan produktivitas nasional. Rekomendasinya itu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja. Lalu di kategori penuaan penduduk, dampak potensialnya itu tekanan jangka panjang pada sistem kesehatan dan pensiun. Rekomendasinya itu penguatan layanan kesehatan lansia reformasi pensiun. Lalu isu demografis lainnya yaitu penduduk usia muda atau tinggi. Dampak potensialnya itu beban ketergantungan masih tinggi dalam jangka pendek. Rekomendasi strategis yang dimunculkan yaitu pendidikan dasar dan menengah harus diperluas dan diperkuat. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Semoga presentasi ini dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Terima kasih dan selamat malam.